Halo, lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya kira ini banyak sekali yang kecewa. Tadinya pertama pasti terkejut dan kecewa karena eh, Trump akhirnya memenangkan Pilpres Amerika dan perolehan angkanya sangat telak ini ya. Dan banyak yang bertanya-tanya apa sungguh yang terjadi, Bung Rocky. Karena kan sejak awal kita mengikuti survei-survei dan ada kecenderungan dari survei-survei itu meskipun kadang-kadang angkanya juga saling bekerjaan itu eh, Kamala Harris itu diperkirakan akan menang dan ini artinya kita tahu bahwa rakyat Amerika itu lebih memilih slogan yang sebenarnya dipakai pada Pilpres lalu oleh eh, Donald Trump bahwa Make America Great Again. Itu artinya sebenarnya rakyat akan lebih memilih soal ekonomi yang lebih kuat ketimbang masalah-masalah demokrasi dan hak asasi manusia. Mungkin bukan satu analisis yang mampu untuk secara habis-habisan mengulas apa sebetulnya penyebab kemenangan Donald Trump dan bukan apa penyebab kegagalan Harris. Tapi satu soal yang mungkin harus segera diterangkan atau diucapkan adalah bahwa yang kita sebut rakyat di Amerika itu akhirnya harus didefinisikan kembali. Karena pengertian hal-hal yang menyangkut hak warga negara yang selama ini dianggap dilecehkan oleh Donald Trump justru berbalik mendukung kubu Donald Trump atau mendukung Trump sebetulnya. Dan kubu yang sebelumnya merasa bahwa Amerika harus didesain untuk mengembalikan kedudukan rakyat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip-prinsip kesetaraan, upaya untuk tetap menjadikan Amerika sebagai tanah untuk semua ras, tanah untuk semua bangsa itu berhenti. Dan mereka justru yang awalnya menganggap bahwa Trump adalah seorang rasis, Trump adalah seorang yang tidak mempedulikan hak asasi manusia, justru berbalik mendukung Trump. Dan sangat mungkin itu justru ada di basis-basis Partai Demokrat yang secara tradisional, secara konvensional mengolah isu-isu human rights dan human solidarity. Tetapi menarik untuk mungkin mulai membaca bahwa ada yang berubah pada publik Amerika, entah karena perubahan-perubahan mindset, karena tekanan ekonomi, atau karena keinginan untuk mengembalikan kejayaan zaman koboi atau zaman yang biasa disebut patriotisme. Tetapi sekali lagi, masalah yang segera terlihat adalah demokrasi Amerika, mungkin yang dibayangkan oleh Alexis Tocqueville ini, berubah tuh. Atau kalau kita pergi pada desain-desain awal yang menginginkan supaya demokrasi di Amerika itu jadi semacam habits of the heart, itu akhirnya berhenti karena soal-soal yang lebih kekinian, yaitu kebutuhan kepemimpinan yang kuat dalam perbandingan dengan kepemimpinan Joe Biden yang dianggap lemah dan terseok-seok pada periode dia. Jadi Donald Trump datang dengan satu kontras bahwa Amerika harus diucapkan kembali, menjadi besar kembali seperti yang didalilkan oleh tim kampanye Donald Trump. Dan itu saya kira yang menjadikan hal-hal yang sifatnya sensasional atau isu-isu yang sifatnya megalomania itu diterima oleh masyarakat Amerika umumnya yang menghendaki Amerika kembali menjadi besar. Dan itu penanda awal mungkin yang bisa kita jadikan sinyal kenapa Donald Trump yang menang. Apa sungguh yang terjadi, terutama pada Kamala Harris ini, Bung Rocky ya? Eh, Apakah memang ini ada persoalan ras, ada juga persoalan gender gitu? Karena kita ingat bagaimana Hillary Clinton juga dulu kalah gitu ya. Dan padahal kan kalau kita tahu ini seperti saya sebut tadi peluang menang itu besar, dan juga saya tahu di Indonesia ini banyak sekali yang berharap Kamala Harris lah yang menang karena Donald Trump ini kan selain kita tahu arogan, dia juga dikenal
sangat rasis gitu. Dan sejauh ini sama ini dianggap tidak cukup sensitif lah dengan kepentingan-kepentingan negara-negara lain, terutama negara-negara dari kawasan Asia dan juga Afrika. Ya tentu ada strategi pemenangan yang berupaya untuk membaca opini publik. Tetapi Kamala Harris mungkin terlalu santai untuk melihat soal Amerika dan tidak menemukan garis pengikat atau payung untuk menuduhkan keadaan rakyat Amerika yang menganggap atau merasa bahwa ya bandul mesti pindah dari Demokrat ke Republik. Kan pindahnya bandul itu juga disebabkan karena posisi Biden yang lemah di dalam dianggap lemah dalam kepemimpinannya, sementara rakyat Amerika menginginkan atau mulai melihat bahwa dia harus menumbuhkan ulang semacam nasionalismenya atau ketegaran menghadapi keadaan dunia. Jadi sangat berguna sebetulnya untuk membaca psikologi rakyat Amerika. Kenapa? Berbalik pada Trump. Tentu ada konsolidasi kaum neoliberal dan neokonservatif sekaligus untuk mengingatkan bangsa Amerika bahwa lebih baik inward looking dahulu atau benahi dulu dalam negeri sebelum ikut campur di dalam masalah-masalah internasional, soal Ukraine misalnya. Tetapi kemungkinan-kemungkinan yang terlihat di awal bahwa Kamala Harris sebetulnya pernah sampai hampir 50-50 dengan Donald Trump, akhirnya berubah ketika Demokrat kehilangan sinyal yang lebih kental dalam upaya untuk meloloskan calon mereka, yaitu Kamala Harris. Tetapi kita sebetulnya kalau membayangkan bahwa iya, kita sedih sebetulnya karena yang memimpin kembali Amerika adalah seorang Donald Trump yang rasis, yang ya sebetulnya yang sangat super kapitalis. Dan bayangkan misalnya ketika orang mempersoalkan kenapa misalnya Elon Musk itu kemudian berpindah dari Demokrat pergi pada Donald Trump, dan keperluan kita untuk melihat itu dari sisi Indonesia tentu membayangkan bahwa modal itu selalu mencari kekuasaan yang paling mungkin untuk menjaga kelangsungan hidup modal. Jadi kaum kapitalis Amerika ya bersama-sama dengan faktor-faktor kunci di kalangan Partai Republik mengkonsolidasikan kapital untuk memastikan bahwa yang harus menang adalah Donald Trump, supaya terlihat bahwa Amerika akan tumbuh kembali perekonomiannya lebih jauh dari yang pernah dibuat oleh Joe Biden. Amerika akan memastikan bahwa kepentingan dalam negerinya harus didahulukan dan tidak terlalu banyak campur dengan urusan politik luar negeri. Jadi ada semacam afatisme di dalam politik pemilu Amerika hari ini yang memang bersinggungan dengan keadaan dunia. Jadi sekali lagi kita mau coba membayangkan mengapa rakyat itu akhirnya berpihak pada seseorang yang sebetulnya anti rakyat. Kira-kira itu yang sebetulnya jadi bahan diskusi kita. Pemerintahan Donald Trump ini diperkirakan sangat kuat, Bung Rocky, ya, karena selain dia menang telak, dukungan dari Kongres nih, Partai Republik juga sangat kuat, dan dengan gaya kepemimpinan Trump itu diperkirakan dolar akan menguat, dan itu jelas berdampak pada ekonomi Indonesia ya. Kita mesti siap-siap ini kehidupan rakyat terutama akan makin berat. Apalagi kemarin kan Menlu Sugiono itu hadir dalam forum BRICS dan kemudian memberi sinyal bahwa Indonesia akan bergabung dengan BRICS. Padahal ini BRICS ini adalah blok ekonomi yang berisi Cina dan Rusia yang dipastikan akan berlawanan dengan Amerika. Ya, menang sebagai presiden dan menguasai mayoritas di Kongres itu jadi infrastruktur yang sangat kuat, dan itu penanda bahwa konsolidasi ekonomi dan politik akan sangat stabil dalam pandangan financial market, sehingga dolar pasti akan menguat, dan penguatan dolar itu tentu bagi Indonesia itu berakibat mahalnya harga dolar dan rupiah kursnya pasti akan jatuh tuh. Tetapi sekali lagi kita coba membayangkan bagaimana kemampuan negeri ini untuk ya mulai membuat semacam relasi baru dengan Amerika di bawah Donald Trump, karena Indonesia memilih untuk
bersekutu dengan BRICS dan bukan dengan OECD itu. Jadi ini juga satu poin yang bisa kita bayangkan, apakah Indonesia bisa memperoleh utang dari Amerika karena kebutuhan kita, dan kita tahu bahwa dolar itu adanya di OECD di bawah pimpinan Amerika, dan Indonesia tidak mungkin dapat semacam bantuan atau utangan dari BRICS yang memang modal internasionalnya sangat terbatas. Tetapi Indonesia mungkin dalam kaitan ini Pak Prabowo akan ke Amerika, akan berpikir kembali apakah BRICS ini pilihan rasional ketika Amerika dikuasai oleh kaum neokonservatif, neoliberal, yang dolarnya itu bisa menentukan arah politik dunia. Kan itu yang kita sebut sebagai analisis politik dan ekonomi, bahwa Indonesia butuh dolar tetapi Indonesia pergi pada BRICS. Tentu ada keterangan tambahan nanti kalau Pak Prabowo mampir ke New York dan bertemu dengan Donald Trump, walaupun itu masih menunggu apakah secara official sebelum diucapkannya sumpah presiden baru di Amerika itu, layakkah Presiden Prabowo itu bertemu dengan Donald Trump. Itu juga satu pertimbangan yang sangat menarik nanti dari segi diplomatic society, apakah Prabowo yang memang minggu ini akan ke Amerika akan bertemu dengan pemimpin baru Amerika itu, dan sekaligus menunjukkan bagaimana sikap final Indonesia di dalam upaya untuk memperoleh keuntungan dari dua blok ekonomi dunia ini, yaitu blok Global South, negara-negara yang tergabung dalam BRICS, dan blok Amerika yang akan menguat ekonominya karena kepastian politik itu sangat tinggi, memberi dukungan pada Donald Trump sekaligus pada penguasaan dia di Kongres. Jadi sekali lagi ini menarik bagi kita Indonesia yang ada di dalam ketegangan sebetulnya untuk menentukan apakah blok ekonomi Indonesia itu akan ke China dan Rusia, atau balik lagi, atau mencari keseimbangan dengan keadaan baru setelah Amerika dikuasai oleh Donald Trump dan Partai Republik. Kemenangan Trump ini jelas akan mengubah geopolitik global karena pendekatan politik Trump dan Partai Republik yang sangat jelas pro pada kapitalisme, pengusaha besar, dan juga kalau untuk Timur Tengah ini Israel. Jadi peta Timur Tengah juga akan berubah, Netanyahu di atas angin, peta konflik Ukraina Rusia juga akan berubah. Dan buat kita kepentingannya itu adalah dampak besarnya terhadap Indonesia, yang kalau bagi rakyat ya urusannya ini masalah ekonomi gitu. Ya, sambil mengevaluasi apa yang terjadi di Amerika dan impact-nya pada penataan kembali dunia, diperlukan mungkin realignment dengan Eropa soal NATO, karena Trump itu punya pikiran tersendiri tentu setelah dia menang Ukraina ini, mau dilanjutkan atau sebetulnya diselesaikan aja. Dan kecenderungan untuk fokus pada dalam negeri memungkinkan orang berpikir akan ada tanda-tanda perdamaian baru atau berkurangnya ketegangan di Ukraina. Tetapi buat kita yang coba untuk membaca secara lebih historis, tentu kita bikin refleksi bahwa demokrasi itu seringkali tidak bisa mencapai titik finalnya ketika terjadi kesulitan ekonomi, ketika kepentingan bisnis itu lebih awal mengkonsolidasikan dirinya atau mengkonsolidasikan kapitalnya. Dan itu saya kira yang terjadi di Amerika itu, pebisnis tingkat tinggi itu mengkonsolidasikan diri dengan konsekuensi bahwa demokrasi agak ditinggalkan. Tetapi Amerika tentu punya pengalaman panjang dalam balancing itu. Selalu kalau bandulnya terlalu ke kanan, maka putaran berikutnya dia akan ke kiri. Demikian sebaliknya, kalau yang kiri itu terlalu dangkal konsolidasinya, maka orang atau pemilih Amerika akan menganggap diperlukan seorang patriot lagi, seorang Rambo, atau seorang yang mampu untuk mengatakan bahwa Great Amerika itu harus dipulihkan kembali. Jadi kita coba mempelajari apa yang terjadi di Amerika dengan menganggap bahwa negeri itu ada superpower dan dia tentu ingin menguasai atau mengamankan diri dengan menguasai militer, pangan, dan energi. Dan itu sebetulnya yang memungkinkan Amerika
menghasilkan kembali semacam sinyal bahwa dunia tidak harus tumbuh secara demokrasi. Yang penting ada semacam sumbu baru, yaitu kekuatan superpower. Dan itu sebetulnya membahayakan, yang membuat kita menduga-duga bahwa demokrasi justru kalah oleh populisme. Dan populisme yang bersekutu dengan sinyal elitis. Dan sinyal elitis itu tentu didasarkan pada kepentingan konsolidasi modal, konsolidasi para kapitalis di Amerika. Jadi kelihatannya itu yang bisa kita ucapkan sambil menunggu sebetulnya analis yang atau data yang lebih terukur untuk membuktikan bahwa timnya Donald Trump itu dimenangkan karena konsolidasi patriotisme dan modal. Sementara populisme Trump itu adalah bentuk ikutan dia atau bentuk yang diberikan oleh rakyat Amerika bahwa oke, nggak ada soal populisme, yang penting ada ekonomi yang bagus, yang penting ada semacam nasionalisme baru dari dalam perbandingan dengan pemerintahan Joe Biden kemarin. Jadi sekali lagi kemampuan menatap Amerika itu justru jadi cermin bagi kita untuk menghitung kembali apakah nanti di Indonesia juga populisme akan dimenangkan demi sensasi-sensasi populis itu, lalu demokrasi berhenti. Dan itu yang sedang kita bayangkan hari-hari ini. Juga dengan ukuran Amerika, kita akan lihat apakah konsolidasi demokrasi Indonesia akan lebih ditentukan oleh akan didahului oleh konsolidasi oligarki atau konsolidasi kerakyatan yang memang sedang menunggu apakah Pak Prabowo bisa menjadi pemimpin yang betul-betul merakyat. Salam akal sehat. Salam akal sehat.